itu? Menurut aku, organisasi itu suatu wadah untuk mengembangkan kepercayaan diri dan juga potensi-potensi yang ada di dalam diri. Oke, bagus jawabannya. Boleh teman-temannya kasih reaksi tepuk tangan nih ke kakaknya, ke Kak Aisyah Yulia. Betul banget. Itu juga salah satu jawabannya. Selanjutnya, next-nya Kak. Pengertian organisasi. Pengertian organisasinya aku ambil dari KBBI, yaitu organisasi adalah kesatuan atau susunan dan sebagainya yang terdiri atas bagian-bagian, orang dan sebagainya dalam perkumpulan dan sebagainya untuk tujuan tertentu. Bisa kita notes di sini, ada kata-kata untuk tujuan tertentu. Dan yang kedua, ada juga artinya kelompok kerja sama antara orang-orang yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama. Nah, jadi aku mau remind lagi kalau misalkan organisasi itu dari satu orang. Jadi terdiri atas bagian-bagian atau orang. Jadi nggak cuma seorang doang, 2 atau lebih gitu. Jadi kalau kalian ngelihat ada 2 sampai 3 orang nih, terus mereka punya tujuan yang bersama dan tujuan tertentu. Berarti mereka termasuk organisasi itu. Jadi itu ciri-cirinya. Nah, aku remind sedikit itu tentang organisasi. Jadi, teman-teman ntar kalau ditanya, apa sih organisasi? Udah tahu jawaban yang pastinya, yang benernya tuh kayak gimana. Tapi aku yakin semua teman-teman di sini udah mengerti, udah paham tentang organisasi. Ya, aku mau lanjut dulu ke slide berikutnya. Penting atau enggak sih organisasi itu? Karena teman-teman di sini mungkin masih banyak yang nyepelein tentang berorganisasi. Teman-teman masih mungkin belum nyaman gabung dengan suatu organisasi yang banyak orangnya. Jadi teman-teman ngerasa kalau teman-teman nggak bisa, kayaknya aku nggak deh gitu. Jadi di sini pasti ada pertanyaan, penting atau tidak penting sih organisasi itu? Bolehkah next-nya? Penting dan perlu. Kenapa? Karena banyak banget manfaatnya. Tadi yang kayak udah dibilang tuh sama teman kita, Fani, kalau misalkan berorganisasi itu kita bisa belajar buat acara, belajar buat public speaking, belajar juga buat manajemen waktu. Jadi itu baru beberapa. Nah, ini next nih ada jawabannya nih. Kenapa kita perlu berorganisasi? Manfaat dari berorganisasi. Ini beberapa manfaat dari berorganisasi. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi kita bahas yang ini dulu. Jadi ada manfaatnya itu membuat kita lebih disiplin. Kenapa gitu? Karena dengan berorganisasi kita belajar bagaimana caranya kita tuh bisa disiplin. Misalkan kamu ikut salah satu organisasi yang kayak tadi dibilang sama teman kita, dia ikutnya misalkan Rohis. Nah, di situ dia buat acara, buat event gitu. Di situ teman kita itu misalkan jadi salah satu divisi konsumsi. Organisasi bukan cuma kita doang kan, tadi kan lebih dari 2 sampai 3 orang. Otomatis kita bekerja sama, nggak cuma sendiri dalam organisasi itu. Di acara itu semua udah datang nih di acara itu. Terus tiba-tiba teman kita nih yang divisi konsumsi itu belum datang. Wah, itu bakal ngerepotin banget pastinya kan. Jadi kita dituntut buat disiplin. Disiplin apa? Disiplin tepat waktu, disiplin gimana caranya kita bertanggung jawab sama apa yang kita dapat dan kita lakuin gitu. Nah, yang kedua, ada memiliki banyak pengetahuan. Kenapa? Karena misalkan gini, teman semua di sini jurusannya IPA gitu. Sorry, atau enggak IPS misalkan, teman-teman jurusannya IPS. Nah, teman-teman tuh pengen ikut organisasi, tapi organisasinya tuh yang ngebahas tentang lingkungan, yang dimana itu emang pembahasannya anak IPA. Nah, teman-teman gabunglah misalkan ke organisasi yang ngebahas tentang gimana caranya kita
menjaga lingkungan. Nah, nanti teman-teman di situ belajar yang sebenarnya teman-teman tuh nggak tahu, nggak diajarin, gitu. Kayak misalkan, eee, gimana caranya memilah sampah dengan baik dan benar, gimana caranya memilah sampah dengan sesuai, kategorinya, kayak gitu. Jadi teman-teman belajar lagi tuh pengetahuan yang baru, pengetahuan-pengetahuan yang sebenarnya teman-teman belum dapetin dari jurusannya. Jadi berorganisasi. Nah, yang ketiga ada meningkatkan soft skill. Kenapa? Karena teman-teman bisa mengembangkan soft skill yang teman-teman sebenarnya udah milikin. Contohnya, kayak aku tuh sebenarnya nggak suka gambar, tapi aku suka ngeluarin ide-ide gimana caranya ngebuat suatu gambar itu jadi lebih bagus lagi. Nah, tapi aku balik lagi ke diri aku, kenapa nggak dicoba dulu? Ternyata pas aku coba buat gambar dan lain-lain, ternyata hasilnya nggak jelek-jelek banget gitu. Nah, di situ aku mengasah di salah satu organisasi yang aku ikutin waktu itu sebagai creative director dan graphics design di Skyspace. Di situ aku belajar gimana caranya gunain software AI, gimana caranya gunain software Photoshop. Jadi aku bisa nemuin soft skill yang aku milikin ternyata tuh bisa diasah lagi dan dipelajarin lagi gitu. Mungkin teman-teman di luar sana yang udah punya soft skill-nya bagus di bidang gambar bisa diasah lagi dengan mengikuti organisasi gitu. Lalu ada lagi pemecah masalah. Nah, tadi kita udah bahas kalau organisasi itu apa namanya? Memiliki cita-cita bersama, memiliki tujuan yang sama. Jadi setiap anggota memiliki tujuan yang sama. Nggak mungkin setiap tujuan yang sama ini mau kita dapetin di tengah-tengahnya nggak ada masalah. Pasti ada masalah karena di situ otaknya bukan cuma satu, tapi banyak, banyak lebih dari satu gitu. Jadi membantu satu sama lain yang pastinya memecahkan masalah kalau misalkan ada masalah. Nah, di sini teman-teman belajar buat menurunkan ego, teman-teman belajar untuk menghargai pendapat orang lain demi terpecahnya masalah tersebut. Jadi kita dituntut buat kan agar masalah yang kita hadapi itu selesai gitu. Nah, yang kelima ada melatih kita lebih bertanggung jawab lagi. Kayak tadi kita udah ngebahas tentang disiplin. Nah, di situ juga ada tanggung jawab sebagai divisi konsumsi. Berarti kan tanggung jawabnya harus memberikan support makanan kepada teman-teman panitia yang lain, mungkin ke pesertanya dan lain-lain. Kalau misalkan kita nggak menunaikan apa namanya tugas kita dengan baik dan benar sesuai tanggung jawab kita, otomatis nanti akan berpengaruh kepada teman-teman yang lain. Mungkin nanti teman-teman yang lain jadi kelaparan, terus nanti pesertanya jadi kecewa gitu sama penyelenggaranya. Nah, jangan sampai. Jadi di sini kita berlatih untuk gimana caranya lebih bertanggung jawab lagi. Yang terakhir, tadi kita udah dibantu jawab sama si Kak Fani, kalau misalnya ada manajemen manajemen waktu. Bener banget. Di organisasi itu kita belajar memanajemen waktu kita. Kenapa? Karena teman-teman semua kan dalam 1 kali 24 jam nggak terus-terusan berorganisasi. Pasti teman-teman makan, pasti teman-teman tidur, pasti teman-teman juga harus bersosialisasi dengan keluarga, bersosialisasi dengan teman-teman di rumah, di sekolah gitu. Jadi nggak 100% teman-teman luangin waktu teman-teman buat berorganisasi. Masih banyak lagi kegiatan. Jadi teman-teman belajar tuh memanajemen waktu. Misalkan di organisasi teman-teman mau ada acara nih besok, kita harus rapat setiap hari misalkan. Oke, rapat setiap hari. Tapi dalam satu hari itu nggak mungkin teman-teman nggak dikasih waktu untuk makan, nggak dikasih waktu untuk tidur. Jadi pekerjaan-pekerjaan itu harus di-manage waktunya agar teman-teman seimbang dengan kehidupan teman-teman. Jadi teman-teman tetap sehat dan juga aktif berorganisasi. Nah, teman-teman misalkan nanti sambil kuliah atau misalkan sekolah. Nah, teman-teman harus membagi waktu tuh, skala prioritasnya teman-teman yang mana. Misalkan organisasi teman-teman penting, pasti pendidikan teman-teman.
Jadi misalkan sekolah teman-teman nomor satu dan organisasi yang utama. Jadi tetap tahu skala prioritasnya, organisasi itu memang penting, tapi masih ada yang lebih utama lagi, yang lebih penting lagi itu pendidikan teman-teman, gitu. Jadi manajemen waktu, gimana caranya, ya kita ikut dalam berorganisasi. Di situ kita bakal tahu, dan bakal rasain manfaatnya dari berorganisasi, gitu. Berat, aku punya kuis, it's time to quiz. Ini ngebahas tentang organisasi. Oke. Kalau kata Karno, kita tuh merah. Karno, bangsa yang mengingat jasa para pahlawannya. Nah, kita bahas sekarang, karena kita pembahas organisasi, tahu nggak sih teman-teman, kalau organisasi pergerakan nasional di Indonesia itu yang pertama kali, itu Maaf, Kak Nobel, suaranya agak putus-putus. Maaf, Kak, suaranya agak putus-putus. Belum terdengar Kak suaranya. halo, udah terdengar? Sudah ada Kak suaranya. Oke, sorry, aku jaringannya lagi ini hujan. Maaf ya teman-teman semua ya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, tadi aku udah ngeliat tuh beberapa jawaban. Di sini pertanyaannya, tahu nggak sih kamu organisasi pergerakan nasional di Indonesia? Oke, boleh apa aja. Soalnya kemarin saya ingat aku ngasih yang pertama, tapi nggak apa-apa deh. Ini juga disebutin satu atau dua yang teman-teman tahu organisasi pergerakan nasional di Indonesia. Boleh jawab di kolom chat, boleh jawab langsung, silakan. Kita nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Kita sama-sama sharing, mungkin teman-teman tahu. Kayak ada yang udah jawab dari Billy, Budi Utomo 1918. Oke, ada lagi? Mungkin yang tahu selain Budi Utomo nggak apa-apa. Ada lagi? Ayo teman-teman, mungkin mau cari Serikat Dagang Islam. Ada lagi? Bisa searching dulu di Brainly. Ini ada hadiahnya loh. Habis ini kalian bisa tuker hadiahnya ke kakak panitianya nih. Ya Kak, nanti dikasih voucher.
Ini ada Indies Partich. Oke, apalagi? Ayo lumayan nih hadiahnya nih. Muhammadiyah. Oke. Boleh Kak, next-nya. Nah, ini salah satu dan yang pertama juga di Indonesia, yaitu Budi Utomo. Jadi, Budi Utomo itu adalah salah satu organisasi pergerakan nasional yang pertama yang didirikan oleh Dr. Sutomo pada tanggal 20 Mei 1908. Nah, buat teman-teman yang tadi ngejawab selain Budi Utomo nggak apa-apa, karena itu benar semua juga. Dan yang ini tuh yang pertama, sebagai pelopornya. Nah, dia itu organisasi yang aktif dalam sosial, politik, dan ekonomi. Diisi sama siswa-siswa dari Stovia. Gitu. Ini buat nambah-nambahin ilmu kita. Selanjutnya, kakak-kakak boleh next slide. Nah, tadi kita udah ngebahas tentang organisasi, manfaatnya organisasi. Sesuai dengan tema pada hari ini, ada juga Society 5.0. Kira-kira apa sih Society 5.0? Terus kayak gimana sih Society 5.0 itu? Habis ini kita bahas, tapi sebelumnya aku mau tanya dulu, mungkin ada yang tahu sebelumnya apa itu Society 5.0? Mungkin kalau ini harus aku tunjuk. Kita tunjuk kali ya. Mungkin dari Kakak Wan Angelica. Dari Kakak Wan Angelica, mungkin mau membantu menjawab. Kira-kira apa itu Society 5.0? Nggak ada jawaban. Aku udah jawab di kolom chat ya, Kak. Oh ya? Iya, Kak. Aku belum buka. Gimana cara? Oke. Oke deh. Boleh next? Oke, jawabannya tadi nggak salah juga, Kak Angel. Nah, ini ada jawaban panjangnya nih. Jawabannya adalah Society 5.0 adalah konsep di mana kita menggunakan ilmu pengetahuan. Di sini teman-teman boleh notes di bagian ilmu pengetahuannya untuk melayani kebutuhan manusia. Tujuan dari Society 5.0 adalah mewujudkan masyarakat di mana manusia di dalamnya benar-benar menikmati hidup yang sepenuhnya berupa aktivitas positif dan merasa nyaman. Jadi, kalau gambarannya tuh gini, kalau Society 4.0 itu di mana kita baru masuki era yang menggunakan teknologi gitu, kayak komputer, terus juga handphone. Habis itu teman-teman di situ menggunakan handphone untuk nelpon, untuk video call, gitu. Nah, di era Society 5.0 ini lebih besar lagi, lebih hebat lagi. Kenapa? Karena di sini kita menggunakan cloud, big data, robotik, dan sebagainya. Contohnya, kalau teman-teman pernah main ke food court di Mall Kelapa Gading, di sana tuh ada robot pengantar makanan yang dibuat sama GoFood. Nah, di situ teman-teman bisa lihat tuh, kalau misalkan teman-teman bertanya-tanya, emang kita ada di era Society 5.0? Iya, jawabannya adalah iya, karena kita udah masuk ke era itu. Teman-teman kalau nggak percaya bisa lihat di food court di Mall Kelapa Gading, itu udah ada robot yang ngebantuin kita buat nganterin makanan. Terus kalau teman-teman pernah dengar atau pernah tahu, ada robot barista yang dibuat sama Family Mart di Grand Indonesia. Nah, jadi contoh dan bukti nyatanya kalau kita ada di era Society 5.0 itu adalah itu. Itu yang paling terdekat. Mungkin masih banyak lagi contoh-contoh lainnya di luar sana yang sebenarnya kita belum tahu. Tapi yang paling dekat tuh ada itu gitu. Jadi kalau teman-teman bertanya-tanya kita benar udah ada di era Society 5.0 atau belum, ya kita udah ada di era Society 5.0. Jadi intinya era Society 5.0 ini bukan hanya sekedar menggunakan teknologi, sebatas menggunakan teknologi, tapi lebih dari itu. Teman-teman dituntut untuk belajar, untuk mengetahui bahwa
kita itu bisa loh berteman dengan robot, bisa loh menggunakan robot untuk ngebantuin kita dalam menyelesaikan beberapa masalah gitu. Jadi nggak cuma buat handphonenya nggak cuma buat nelpon, tapi sekarang bisa buat matiin lampu gitu kan banyak. Kayak bisa next. Nah, sini ada pertanyaan lagi, nanya terus dari tadi. Kan pertanyaan lagi, berorganisasi sekaligus mengembangkan potensi diri dalam era society 5.0. Kenapa enggak? Dari tadi kita udah ngebahas organisasi, sampai akhirnya kita ngebahas tentang era society 5.0. Terus kira-kira apa sih hubungannya ya kita berorganisasi dengan mengembangkan potensi diri yang ada di era society 5.0 ini? Boleh next, Kak? Oke, sebelumnya aja. Ternyata aku di situ. Oke. Jadi ada banyak banget hubungannya. Oke. Banyak banget hubungannya karena di sini kita dituntut untuk tadi ya aku bilang, kita dituntut untuk berteman dengan robot, gimana cara kita menyelesaikan suatu masalah, bukan cuma menggunakan teknologi untuk berkomunikasi aja, tapi udah saatnya kita menggunakan teknologi untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, teman-teman di sini mungkin bertanya-tanya hubungannya apa sama berorganisasi dan potensi diri. Kita bahas satu-satu. Jadi gini, kayak tadi kita udah ngebahas tuh manfaat-manfaat berorganisasi untuk mengasah soft skill teman-teman juga kan ada di situ. Nah, contohnya aku ambil kayak tadi teman-teman bisa gambar atau misalkan mahir dalam menggunakan software Adobe Illustrator atau Photoshop. Nah, teman-teman bergabung di suatu platform atau organisasi yang memang membutuhkan teman-teman di situ, membutuhkan divisi desain grafis di situ, membutuhkan orang-orang yang bisa menggambar di situ. Untuk apa? Mungkin platform atau organisasinya bergerak dalam isu sosial atau lingkungan misalkan. Nah, mereka mau membuat aplikasi yang memang nanti bertujuan untuk menyelesaikan suatu masalah yang sedang mereka bahas di organisasi tersebut. Nah, teman-teman dituntut untuk membuat desain aplikasinya. Di situ kita biasa kenal istilahnya adalah UI dan UX. Kalau UI itu adalah desain untuk web, aplikasi. Jadi kayak misalkan teman-teman buka Zoom, di situ ada pilihan-pilihannya. Nah, itu yang ngedesain biasanya orang-orang UI gitu, UI. Dan di situ ada lagi UX, yaitu codingnya. Jadi nggak cuma ngedesain aplikasinya, tapi juga ada desain-desain codingnya gitu. Jadi teman-teman dituntut biar bisa mempermudah orang-orang yang memakai aplikasi tersebut dengan cara ngebuatin layouting desainnya. Gitu. Jadi soft skill teman-teman bisa berguna di era society 5.0. Jadi kalau misalkan ditanya nanti, ini siapa yang ngebuat desain aplikasinya? Kok bisa ringkas banget, mudah banget ya digunain. Nah, nanti teman-teman bisa tuh langsung, aku loh yang buat, ya kan? Jadi berhubungan banget emang berorganisasi sambil mengembangkan potensi diri di era society 5.0 ini. Jadi teman-teman yang masih mungkin ragu nih, masih ragu banget buat berorganisasi, masih bingung mau ikut gaya organisasi, gak panjang lebar, langsung aja sekarang daftar di platform-platform yang emang lagi buka volunteering. Mungkin teman-teman bisa akses di Instagram, di Twitter, itu banyak banget. Jadi waktu weekend teman-teman jangan cuma dipakai buat nonton drakor, atau enggak misalkan main sama teman-teman ke mall, ngopi, boleh banget. Tapi kita juga harus jadi manfaat buat sekitar kita dengan cara apa? Kita ngebantuin teman-teman yang mungkin di luar sana masih kurang dalam mengakses pendidikan. Gimana caranya? Banyak banget sekarang organisasi yang berhubungan dengan pendidikan. Gitu. Misalkan kayak aku pernah ikut di salah satu volunteering bersama dengan sekolah di Utara, waktu itu berkolaborasi dengan platform Skyspace. Kita di sana belajar gimana caranya ngebantuin teman-teman adik-adik pesisir di salah satu daerah di Jakarta Utara untuk belajar lagi. Belajar di rumah belajar yang
sebenarnya belum layak untuk kita sebut rumah belajar, karena itu kondisinya sangat memprihatinkan di kolong jembatan gitu. Jadi di situ kita punya beberapa project. Yang pertama kita kenal dulu, kita observasi dulu gimana sih lingkungan di sana dan gimana keadaan di sana. Nah, selanjutnya kita baru buat campaign bareng-bareng teman-teman Sky Space dan juga sekolah di utara di sana buat ngasih tahu nih ke teman-teman yang lain yang ada di sosial media, yang aktif bersosial media terutama di Instagram, kalau misalkan masih banyak loh teman-teman atau adik-adik yang sekolahnya tuh memprihatinkan gitu, yang tempat belajar itu memprihatinkan. Nah, kita buatlah campaign kayak ayo teman-teman kita bantu yuk adik-adik di pesisir utara ini buat kembali belajar dengan nyaman. Dengan cara apa? Dengan cara mereka menyumbangkan mungkin entah itu buku atau membeli merchandise kita yang nantinya hasilnya itu bisa disumbangkan ke teman-teman atau adik-adik yang membutuhkan di sana gitu. Jadi banyak banget manfaat berorganisasi yang tadi aku bilang. Balik lagi, organisasi itu penting dan lebih dari penting organisasi itu perlu. Jadi teman-teman semua yang masih ragu, mungkin nanti bisa sharing-sharing keraguannya apa. Aku bisa meyakinkan kembali bahwa organisasi itu sangat bermanfaat loh. Tuh. Oke. Selanjutnya ada sedikit quotes dari Coldplay. This is my favorite song. Ini lagu favorit aku, salah satu lagu favorit aku. Kayak tadi kita ngebahas tentang soft skill dan lain-lain. Mungkin banyak keraguan dalam diri teman-teman buat ngikutin organisasi. Apa aku bisa? Apa aku mampu, apa aku bisa berorganisasi? Jawabannya, but if you never try, you'll never know. Kalau teman-teman nggak pernah coba, teman-teman nggak akan pernah tahu teman-teman itu bisa atau enggak. Teman-teman itu mampu atau enggak. Jadi jawabannya adalah, but if you never try, you'll never know. Itu. Jadi dicobain dulu. Kalau misalkan teman-teman udah nyoba sekali aja, aku yakin teman-teman bakal nambah nanti nemteknya. Nanti ada nemtek platform A, nemtek organisasi B, nemtek organisasi C, gitu. Oke deh. Itu sih sekian dari aku. Paling teman-teman nanti ada yang mau bertanya, boleh silakan. Aku kembaliin dulu ke MC. Terima kasih untuk Kak Nobel yang sudah menyampaikan materi. Gimana nih teman-teman, menarik banget kan? Aku sendiri nih ikut organisasi di sekolah dan rasain sendiri gimana gitu manfaatnya. Jadi nambah teman, yang pastinya nambah pengalaman juga. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Buat teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan, boleh banget nih. Bisa ngomong langsung, atau yang masih malu-malu bisa ketik di kolom chat. Nah, sebelum ada yang nanya nih Kak, aku juga punya pertanyaan untuk Kak Nobel. Waktu Kak Nobel ikut organisasi nih, apa sih Kak yang membuat Kakak bertahan gitu di organisasi? Padahal kan udah sibuk sama yang lain gitu. Sibuk sama yang lain sih belum ada ya. paling kan aku membagi waktu sama pekerjaan, karena aku punya pekerjaan utama sekarang. Tapi kalau buat yang lain sih aku nggak sibuk sih. Nggak, aku Jadi free ya Kak? Nggak. Iya, tadi pertanyaannya bertahan. Kenapa aku bertahan, tapi walaupun aku punya kesibukan yang lain. Oke, kalau dari pandangan aku, dari yang aku pernah alamin, dari pengalaman aku, gini, aku masuk suatu organisasi, dan di situ yang tadi aku bilang, setiap organisasi itu memiliki cita-cita yang sama. Teman-teman semua punya cita-cita yang satu, gitu, cita-cita atau goals yang sama. Nah, aku bertahan di organisasi itu walaupun aku punya kesibukan yang lain. Aku selalu berpikir gini, ketika pasti ada deh satu titik di mana kita capek, kita lelah misalkan karena harus membagi waktu. Baik Kak, membagi waktu bekerja, sekolah, atau misalkan kuliah dengan berorganisasi, yang aku selalu pikir cuma satu, aku belum goals, atau misalkan cita-cita aku dan teman-teman yang ada di organisasi itu belum goals, kenapa harus pergi duluan gitu. Jadi aku tuntasin dulu cita-cita sama teman-teman semuanya. Misalkan ada project A, ya kita kelarin dulu bareng-bareng, karena aku tahu cita-cita itu kan belum kesampaian. Jadi gimana caranya kita buat kesampaian dulu.
gitu. Jadi yang tadi aku bilang, aku juga belajar pekerjaan dengan organisasi, sekolah dengan organisasi. Jadi tetap yang namanya organisasi itu penting, tapi ada yang utama, tetap ada yang utama gitu. Jadi itu alasan aku kenapa aku masih bertahan walaupun punya kesibukan yang lain gitu. Ada lagi? Ada yang tanya nih, Kak. Oke. Apa nih? Oke, pertanyaan dari Kak Angel ya. Pertanyaannya, ke Nobel aku mau tanya, kira-kira gimana sih biar kita bisa contribute untuk society di saat lagi sibuk banget sama hustle-nya pekerjaan. Kan lagi tren banget juga istilah hustle culture. Wah, aku baru dengar juga nih istilah hustle culture. Kita sama-sama belajar aja kali ya di sini. Nah, sebentar. Oke, jadi mungkin teman-teman yang sibuk banget di pekerjaan atau misalkan di sekolahnya gitu ya, yang teman-teman mau banget misalkan nih teman-teman yang sekolah buat masuk ke perguruan tinggi misalkan. Nah, teman-teman belajar setiap hari, setiap waktu sampai akhirnya teman-teman ada di posisi hustle culture. Jadi aku mau jelasin sedikit, hustle culture adalah sebuah gaya hidup yang mendorong seseorang untuk bekerja terus-menerus kapanpun dan dimanapun. Singkatnya sering juga disebut gila kerja atau workaholic. Jadi teman-teman yang sebenarnya belajar terus tanpa kenal waktu untuk istirahat, itu juga bisa disebut hustle culture gitu. Jadi di sini pertanyaannya tadi gimana caranya tetap bisa bermanfaat untuk society. Ya tadi, yang pasti kita harus membagi waktu. Penting banget soalnya kan kalau memanajemen waktu itu nggak cuma asal memanajemen waktu. Aku tuh punya trik atau tips buat teman-teman yang tadi, kalau misalkan teman-teman bekerja atau sekolah tapi sambil berorganisasi, yang pasti kita harus membuat skala prioritas. Siapa yang harus kita prioritasin, apa yang harus kita prioritasin. Jadi tetap ada yang prioritas dan tetap ada yang utama gitu. Jadi kita tetap bisa bermanfaat buat teman-teman semua di luar sana, tapi kita juga tetap bisa bekerja atau bersekolah mengejar cita-cita kita sendiri gitu. Jadi tetap membagi waktu. Gimana caranya? Ya kita belajar, kita catat apa prioritas kita dan apa yang harus kita utamain. Ada lagi? Ada lagi mungkin pertanyaan dari teman-teman? Ada nih, Kak, dari Femil. Oke. Pertanyaannya, aku mau tanya bagaimana jadi pemimpin organisasi yang konsisten diri ketika diri sedang keadaan tidak baik di luar keadaan berorganisasi. Oke, jadi gini, ini sering banget dialamin sama hampir semua orang yang mengikuti organisasi. Jadi nggak cuma Femil aja yang ngerasain, tapi aku juga pernah ngerasain, mungkin teman-teman yang lain juga pernah merasakan. Dan hal ini hal yang wajar karena tadi aku bilang, teman-teman kehidupannya itu nggak 100% di organisasi ini. Nggak 100% 1 kali 24 jam di organisasi ini. Nah, ini berhubungan dengan tadi pertanyaan dari Kak Angel yang dimana kita tuh ada di era hustle culture juga gitu. Yang dimana kita sering burn out karena kesibukan kita belajar dan bekerja yang nggak tahu waktu, sampai kita kadang-kadang suka bingung ngebaginya antara bekerja, berorganisasi, dan belajar. Nah, caranya gimana? Kita harus tahu dulu, pertama, ketika kita berada di lingkungan organisasi kita harus menempatkan diri kita seorang yang profesional gitu. Jadi walaupun masalah-masalah di luar, walaupun kamu lagi sedih, walaupun kita lagi sedih, lagi ada masalah tentang mungkin di rumah, di sekolah, atau di tempat bekerja kita lagi ada masalah, tapi ketika kita berkumpul dengan teman-teman yang ada di organisasi itu, kita mengosongkan diri seperti kita sedang bekerja bersama gitu, bersama mereka dan menghargai mereka dengan cara ya tadi kita bersikap profesional. Dan kalau misalkan memang waktunya kurang tepat untuk kita berkomunikasi dengan teman-teman yang di organisasi itu, kita
bisa izin dulu untuk sementara waktu tidak mengikuti kegiatan organisasi karena memang kita butuh untuk istirahat gitu. Jadi balik lagi jawabannya adalah manajemen waktu kita. Kalau misalkan emang kita lagi ada di posisi di mana kita nggak memungkinkan untuk mengikuti kegiatan, ya kita pamit untuk beristirahat dulu sejenak gitu. Jadi teman-teman jangan pernah ragu untuk mengkomunikasikan, walaupun teman-teman pemimpin dari suatu organisasi tersebut, itu juga penting karena yang terpenting itu diri teman-teman dan kesehatan teman-teman juga secara mental dan juga physically. Jadi teman-teman nggak boleh meremehkan hal tersebut. Jadi teman-teman tetap beristirahat buat diri teman-teman gitu. Oke, ada pertanyaan lagi. Kak izin bertanya, kalau Kak Nobel ada di suatu organisasi, iya. Tapi pandangan tentang organisasi tersebut baru berhasil kalau kita memiliki program kerja yang wah terpandang dikenal. Gimana tentang pandangan tersebut? Kalau menurut aku nggak pernah mau buat sesuatu project atau hal yang gimana ya, program yang sebenarnya buat orang tuh ngelihat kalau itu wah gitu. Kalau aku saranin tutup kuping aja, tutup kuping terus apa yang kalian emang lagi teman-teman kalian di organisasi itu. Jangan dengerin kata orang, karena orang tuh nggak pernah tahu usaha kalian, usaha kita di dalam organisasi itu. Percaya sama aku, apa yang kalian lagi kejar, apa yang kalian lagi buat, walaupun itu program kecil, walaupun program itu tidak bikin orang jadi wah, aku yakin di situ ada usaha kalian, ada pengorbanan waktu kalian, banyak hal yang kalian korbanin, dan itu sebenarnya nilai dari organisasi kalian, nilai dari apa yang kalian lakuin. Jadi jangan pernah dengerin kata-kata tersebut, anggap aja itu saran, mungkin project kita harus lebih baik lagi, mungkin ada kurangnya nih, kita cari yang mana yang kurang. Jangan jadiin hal itu sebagai sesuatu yang bikin teman-teman minder, bikin teman-teman jadi, wah kita harus bener-bener nih, pokoknya setiap hari kita harus rapat, pokoknya kita gimana caranya bikin sesuatu project yang nggak perlu, karena aku yakin teman-teman punya kapasitasnya masing-masing, dari waktu, dari mungkin finansial, dan mungkin fisik teman-teman, kesehatan teman-teman gitu. Jadi jangan ikutin kata orang, jangan ikutin idealis orang, tapi kita ikutin atau kita wujudin cita-cita yang kita punya. Gitu. Ada lagi? Udah cukup? Boleh. Izin bertanya, Kak, bagaimana jika dalam organisasi terdapat toksik, namun organisasi tersebut penting bagi branding kita? Wow, ini lumayan sulit ya pertanyaannya. Oke, jadi gini, dimanapun, percayalah dimanapun kita berada, dimanapun kamu duduk, pasti akan ada satu atau dua orang toxic person gitu. Akan ada orang yang menurut kamu, orang ini kurang baik gitu. Nah, kita lihat lagi, kita runtutin lagi. Kalau misalkan kamu bergabung dengan organisasi tersebut karena memang cita-citanya, memang tujuannya yang kamu mau, yang kamu pengen, yang kamu pengen bantu, yang mungkin bermanfaat untuk orang lain, kamu tetap ada di situ tanpa harus menghiraukan orang tersebut. Nah, kalau misalkan hanya untuk membranding diri kamu sendiri, menurut aku kamu bisa mencari organisasi yang lain yang mungkin teman-temannya bisa sefrekuensi sama kamu, atau yang bisa yang mungkin nggak mengganggu kesehatan mental kamu selama kamu berorganisasi. Jadi balik lagi, kamu lihat dulu, kenapa kamu masuk organisasi tersebut? Apakah karena value organisasi tersebut, atau kamu hanya memikirkan diri kamu untuk membranding? Jadi yang pasti kamu lihat dulu tujuan kamu masuk ke organisasi tersebut. Jadi kita lihat-lihat dulu lah gitu. Karena ya balik lagi, kesehatan mental kamu tuh yang paling utama. Tuh, jadi itu jawabannya. Ada lagi pertanyaannya? Kayak ada pertanyaan dari Octaviani. Kak ingin bertanya, kan kalau berorganisasi itu pasti ada aja orang yang pasif. Nah, menurut Kakak kita harus gimana kalau
kalau si pasif ini nggak mau dikasih tahu dan kelamaan. Tadi berhubungan juga sama yang sebelumnya, tapi ini konteksnya bukan toksik ya. Ini memang orangnya pasif. Gini, yang tadi aku bilang, namanya berorganisasi itu pasti lebih dari 1 orang, lebih dari 2 orang, lebih dari 3 orang. Nah, teman-teman dituntut untuk menurunkan egonya masing-masing, dituntut untuk menghargai satu sama lain, karena nggak mungkin semuanya itu harus sesuai dengan apa yang teman-teman mau, sesuai dengan yang teman-teman pengen, sesuai dengan teman-teman yang teman-teman mau lakuin, atau cara berpikirnya harus sesuai dengan teman-teman. Itu nggak bisa. Jadi pasti akan ada orang-orang yang mungkin sifatnya pasif, atau dia pendiam, atau mungkin di situ dia belum menemukan soft skill yang dia milikin gitu. Jadi disinilah tugasnya teman-teman untuk ngebantuin teman-teman, untuk teman-teman yang pasif tersebut. Gimana caranya? Nah, ketika teman-teman lagi group discussion, lagi rapat terbuka bersama teman-teman yang lain dari divisi-divisi lain, di situ teman-teman aktif bertanya kepada teman-teman yang pasif. Gimana cara teman-teman yang aktif ini meminta pendapat, meminta saran. Memang awalnya itu susah, pasti awalnya sulit. Di mana teman-teman yang pasif ini masih bingung, masih takut untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman yang aktif. Tapi percaya, yang namanya waktu, yang namanya seiring berjalannya waktu pasti bisa membuat teman-teman yang pasif ini terbiasa. Jadi nggak cuma teman-teman tanya, tapi teman-teman ajak juga buat berdiskusi. Teman-teman ajak untuk berdiskusi, mengeluarkan ide, terus juga teman-teman sering ajak berkomunikasi di luar dari jam organisasi. Nah, disitulah titik-titik di mana teman-teman yang pasif ini pasti akan terbiasa buat terus berkomunikasi sama teman-teman yang lain. Jadi nanti ke depannya teman-teman yang pasif ini bisa lebih aktif lagi buat ada di organisasi tersebut. Jadi jangan teman-teman jauhin, jangan teman-teman tinggalin organisasinya, tapi teman-teman rangkul teman-teman yang pasif ini. Karena kita nggak pernah tahu loh, mereka itu punya kemampuan apa selain misalkan emang dia bisa jago gambar, tapi kan kita nggak pernah tahu lagi dia punya kelebihan apa lagi. Mungkin idenya lebih bagus, mungkin idenya baik, yang bisa ngebangun organisasi teman-teman jauh lebih baik lagi gitu. Jadi tetap teman-teman rangkul, teman-teman aware lah sama mereka yang memang masih pasif dalam berorganisasi gitu. Ada lagi? Aku mau nanya. Boleh. Aku mau nanya. Gini. Apa? Kalau misalkan kalau dalam organisasi pasti kita memiliki kayak sebuah acara atau kegiatan gitu kan. Iya. Nah, suatu ketika misalkan Nobel ini memiliki suatu kegagalan di dalam organisasi. Kegagalan gitu. Nah, gimana caranya Nobel ini bangkit terhadap kegagalan tersebut, karena setiap orang tuh beda-beda ya. Pasti kalau misalnya ketika kita mengalami kegagalan ada 2. Pertama itu antara mundur atau emang maju lagi gitu. Nah, kalau dari Nobel sendiri ada gak sih motivasi buat kita semua agar bangkit lagi terhadap kegagalan yang telah kita alami gitu. Terima kasih. Oke. Aku dari pertama kali ikut organisasi selalu punya kata-kata yang bikin aku tuh balik lagi gitu. Aku tuh suka sama kata-kata yang dimana kita harus menjadi manfaat untuk orang lain. Jadi kata-kata itu yang aku selalu pikirin ketika aku emang lagi ngedown. Misalkan dalam berorganisasi, waduh kayaknya nggak bisa nih. Kayak misalkan ada aja, entah proyeknya udah jadi, konsepnya udah jadi, semuanya udah jadi, proposalnya udah jadi. Mungkin dari pihak tertentu bisa membatalkan karena ada yang nggak bisa, ada yang harus dirubah, ada yang seperti ini, ada yang seperti itu gitu. Atau mungkin teman-teman yang lain ada yang harus keluar, padahal sangat dibutuhkan. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi yang selalu aku pikirin, yang selalu ada di otak aku adalah aku harus bisa jadi manfaat. Aku harus bisa jadi manfaat untuk orang lain. Jadi aku harus tahu dulu value dari organisasi yang aku ikutin, tujuan dari organisasi yang aku ikutin. Kalau memang organisasi itu sangat bermanfaat untuk teman-teman di luar sana, yang pasti aku akan terus berusaha gimana caranya proyek itu selesai dengan baik dan menjadi manfaat beneran buat teman-teman di luar sana gitu.
Jadi yang pasti teman-teman harus menjadi manusia yang bermanfaat buat orang lain. Karena kita ini bukan hidup sendiri aja di dunia kan, pasti kan bersosialisasi, bermasyarakat. Nah, jadi mungkin teman-teman bisa berbagi ilmu yang teman-teman punya ke orang lain dan menjadi manfaat buat teman-teman yang lain. Kayak gitu. Oke, terima kasih Kak Nobel. Sama-sama. Ada lagi? Ayo, kita sharing-sharing nih, ngobrol-ngobrol. Kan judulnya Sabrol. Ayo kita ngobrol-ngobrol. Ada lagi pertanyaan? Mungkin dari teman-teman panitia, ada yang mau bertanya? Boleh bertanya di kolom chat, silakan. Kalau dari aku cukup sih, Kak. Oke. Yang lain gimana nih? Masih Ada lagi? ada yang bingung atau ada yang ditanyain? Cerita-cerita juga boleh. Iya, cerita mungkin butuh masukan, teman-teman lagi ada kesulitan apa di organisasinya. Mungkin aku bisa bantu dalam memberikan saran atau perspektif lain. Siapa tahu teman-teman bisa sedikit-sedikit keluar dari masalahnya. Oke. Ada yang nanya lagi nih. Oke. Kak sharing dong, kakak pernah nemuin orang terunik kayak gimana sih selama berorganisasi? Orang terunik. Oke. Sebenarnya orang terunik tuh banyak banget nih di organisasi. Karena ya tadi aku bilang kita nggak pernah bisa satu sama gitu kayak kita semua. Jadi pasti ada yang berbeda-beda. Aku pernah punya teman berorganisasi, itu sebenarnya unik sih. Cuma ya menurut aku memang ya udah gitu. Kalau misalkan dulu ini zaman SMA kan aku ikut OSIS ya. Ini sharing-sharing aja. Aku nggak ada unsur menjelek-jelekan teman aku ini, tapi ini emang unik aja gitu. Jadi dulu kita pas SMA selalu rapat bareng-bareng gitu kan di ruang OSIS dan emang kayak penuh gitu loh. Jadi ya tadi mungkin kakak-kakak kelas aku di sana tuh pengen adik-adik kelasnya aktif dalam berorganisasi. Jadi mengemukakan pendapat, memberikan saran itu aktif. Jadi intinya ditanya terus lah kita nih. Nah, ada satu orang teman aku, dia tuh kalau misalkan udah sesi pertama selalu nunduk, terus dia mainin ini baju teman-teman yang lain. Jadi kan kita duduk bareng-bareng gitu ya, duduk di lantai gitu terus bareng-bareng. Jadi pas rapat dia udah masuk nih sesi pertanyaan. Gimana? Ada yang mau kasih pertanyaan atau misalnya ada yang mau kasih ide nggak gini. Nah, itu ada teman aku yang dia mainin baju mainin baju teman-teman yang lain, jadi dia sambil mikir tuh sambil kayak mainin gitu. Terus ntar kalau dia dapat pertanyaan nanti dia ngejawabnya itu juga sambil mainin baju teman-temannya. Jadi kita tuh kadang suka pas udah sesi pertanyaan kita ngejauhin dia, jadi biar dia tuh terbiasa buat kayak jangan ngelakuin itu ketika lagi apa. Ini memang treatment kita buat dia spesial ketika dia lagi ada di kerumunan dan rapat. Mungkin kita sedikit jahat kali ya kalau kayak gitu, tapi gimana lagi gitu, mungkin kita harus kasih solusi kayak kita kasih pulpen atau apa. Cuma waktu itu emang iseng juga teman-teman yang lain, jadi kita jauh duduknya dari dia dan dia jadi kebingungan gitu loh kalau misalkan mau jawab, jadi dia bingung megang apa gitu. Itu sih paling yang terunik, karena aku nggak pernah ketemu sama orang kayak gitu lagi sekarang gitu. Ada lagi ini teman-teman punya teman-teman yang unik di organisasi? Kayak ada pertanyaan lagi nih. Kak, aku mau nanya lagi, bagaimana cara menghadapi Kak kelas OSIS yang so berkuasa? Sorry ya Kak, soalnya aku pernah mengalami. Wah, so berkuasa. Jadi gini, kan organisasi itu sebenarnya banyak kan metodenya. Kepemimpinan itu kan banyak kan metodenya. Ada yang dia metodenya demokrasi. Mungkin teman-teman pernah belajar, pernah tahu demokrasi. Ada yang mungkin
dia memang diktator kepemimpinannya, kita nggak tahu. Tapi yang aku tangkep, sebenarnya hal-hal kayak gini tuh banyak. Hal-hal kayak gini tuh sering terjadi di mana-mana. Balik lagi, kita harus tahu dulu tujuannya dia apa. Pasti ada tujuannya. Misalkan, dia kenapa melakukan itu gitu. Kenapa kakak kelas kamu melakukan itu. Kalian coba aja rapat misalkan sekali sama teman-teman seangkatan kalian bertanya gitu satu sama lain. Kira-kira kenapa ya, kok kakak-kakaknya kok kayak gini perlakuannya ke kita. Atau misalkan ada 1 atau 2 orang yang dia memang kelihatannya tuh jutek, kelihatannya tuh galak, kelihatannya tuh berkuasa gitu. Nah, kalian coba renungin bareng-bareng. Pasti nanti ada jawabannya, dan kalian jangan mentah-mentah ambil negatifnya aja, tapi juga kalian cari positifnya. Nggak mungkin dong satu orang selalu ngelakuin negatif mulu dalam hidupnya. Pasti ada positifnya. Nah, kalian telah aduk, dia positifnya ini loh. Dia tuh orangnya sebenarnya tuh pengertian sama adik-adik kelasnya, walaupun dia mungkin dalam segi omongan dia tuh ceplas-ceplos misalkan bikin orang sakit hati. Tapi sebenarnya dia pengertian. Kenapa? Aku pernah loh pas lagi event dikasih air, misalkan disuruh makan. Nah, itu kan salah satu hal yang positif. Nah, berarti ada di balik dari hal negatif tersebut pasti ada alasannya. Nah, gimana caranya kita menanggapinya? Yang pasti kalau memang kalian rasa udah kelewatan, kalian ajak ngobrol dulu. Kak, mungkin caranya nggak kayak gini loh, mungkin ada cara yang lebih baik lagi, daripada harus bentak-bentak, daripada harus bikin kita sakit hati dari segi omongan gitu. Jadi tetap dikomunikasiin lagi ke kakak-kakaknya, biar organisasinya lancar, jaya, gitu. Ada lagi? Soalnya gini Kak, aku kan di sekolah aku itu ada pembiasaan kalau misalnya bertemu sama kakak kelas atau kakak OSIS harus mengucapkan salam. Nah, pernah pas itu aku kan mau ke kelas aku, nah ada kakak OSIS. Aku gini, Assalamualaikum Kak, selamat pagi. Terus kayak judesin gitu, kayak nggak ditangkepin, terus nggak, aku di dalam hati kan menjawab salam itu wajib ya, soalnya itu juga jadi berkah, malah ini. Nggak apa-apa kalau kayak gitu mah. Kan yang penting kita udah ngelakuin hal yang baik. Kita udah ngelakuin hal yang baik, entah respon orang lain itu negatif ke kita, entah respon orang lain itu kurang baik ke kita, biarin aja. Yang penting kita udah melakukan hal yang positif. Karena kita nggak bisa merubah cara orang berpikir terhadap kita, cara orang berperilaku terhadap kita. Walaupun kita udah ingetin, walaupun kita udah coba menjadi orang yang baik untuk dia tetap mau kayak gitu, itu bukan salah kita. Jadi tetap aja lakuin hal yang baik, tetap aja lakuin hal yang bermanfaat dan hal yang positif gitu. Jadi nggak ada salahnya kamu ngucapin salam ke kakak-kakaknya walaupun kakak-kakaknya responnya negatif. Nggak apa-apa. Gitu. Terima kasih. Iya. Sama-sama. Ada lagi? Mungkin itu jadi pertanyaan yang terakhir ya, Kak. Boleh. Kalau masih ada yang Habis ya? tanya. Oke deh. Mungkin jaringan Nisrina sebagai MC-nya lagi terkendala ya Kak. Dari tadi kesimpulannya Kak Nobel ini bercerita mengenai organisasi. Pentingnya organisasi itu bermanfaat banget buat kita, dan tadi sharing-sharingnya lucu banget gitu Kak. Dari tadi ada yang nanya, kalau misalkan ngadepin kelas yang sebelum kelasnya gimana gitu. Nah itu menarik banget. Dan mungkin terima kasih juga buat Kak Nobel yang udah hadir pada pemaparan kali ini, dan buat teman-teman semuanya yang udah bertanya dan on cam dan hadir pada kali ini, terima kasih juga. Dan mungkin Fani mewakili Nisrina, mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Namun sebelum ditutup, teman-teman semuanya, hayu atau on cam dulu, kita foto bersama dulu. Oke deh.
Oke, dari Malaysia, Emil, Azahra, Aude. Ya, saya juga dapat pesan dari komite Des Ilmat mengucapkan terima kasih kepada Kak Nobel yang Sama-sama. hadir menerima undangan dari kami. Terima kasih ya Kang ya. Nuhun pisan. Iya, turnuhun juga. Ya, sebelum kita tutup ya, sini mau foto dulu. Boleh. Ayo teman-teman, On-cam ya. on-cam. Oke. Galeri. Siap. 1, 2, 3. Sekali lagi. Boleh. 1, 2, 3. Udah Kang, nuhun makasih. Aku minta maaf kalau ada salah-salah kata atau mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan. Aku izin pamit undur diri. Semuanya semoga sehat selalu. Terima kasih banyak, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Terima kasih, Kak. Semangat semuanya. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih semuanya. Oh. Garis. Ada orang yang tidak menengok. Nah, screenshot gitu teh. Oh iya, ini kemana nih gitu. Ya. Ini kemana nih? Siswa yang oh keluar.